Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Chandra Kirana. Nomor induk mahasiswa 4142111140. Saya akan menjelaskan kuis ke-14 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen pengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Untuk di kuis 14 terdapat dua latihan soal, di mana latihan pertama disuruh untuk melakukan wiring serta programming menggunakan ESP32 berbasis web server, di mana ESP32 ini berfungsi sebagai access point tentunya. Lalu si ESP juga berfungsi mengontrol dua buah LED. Nah, LED pertama terhubung ke GPIO 26, lalu LED kedua terhubung ke GPIO 27. Seperti itu. Lanjut. Untuk referensi ataupun acuannya, saya mengacu pada modul 14 PPM presentasi punya Pak Ahmad Wahyudani STMT. Jadi di modul 14 Nah, di modul 14 ada coding serta wiringnya, contoh wiring dari ESP dan coding dari Arduino IDE-nya. Lanjut ke pembahasan program. Ini untuk konfigurasi utamanya ya, sudah jelas ke GPIO 26 dan GPIO 27 yang terhubung ke LED. Lalu untuk isi programnya terdapat hashtag include wifi.h, artinya memanggil library dari si wifi. Lalu terdapat dua buah variabel SSID dan password. Nah, dua variabel ini data tipenya constant char. Lalu SSID itu akan muncul ESP32 access point, artinya si SSID ini berfungsi sebagai access point ya nantinya. Jadi nanti akan terbaca di WiFi yang mendeteksi si ESP ya ini SSID-nya. Lalu akan diberikan password 1 sampai dengan 9. Jadi apabila ingin mengakses, masukin dulu passwordnya, password CAP-nya ya. Nah, untuk port number-nya, untuk WiFi servernya portnya itu 80. Lalu ada 3 buah variabel string, header, output 26 state, lalu output 27 state. Nah, di mana si header ini ada 3 buah variabel string ya. Header, output 26 state, output 27 state. Di mana si header untuk variabel to store the HTTP request. Intinya variabel ini berfungsi untuk request si HTTP. Lalu output 26 state dan 27 state berfungsi untuk auxiliary variable untuk menyimpan current output state. Jadi untuk menyimpan current kondisi dari si status LED ya. Lalu di sini ada dua buah variabel constant integer, output 26 dan output 27. Itu mengarah ke pin hardware-nya ya, GPIO 26 dan GPIO 27. Lalu ada void setup untuk menginisialisasi atau mendeklarasi setiap komunikasi serial ataupun pin. Nah, si komunikasi serial apabila ingin dimonitoring di serial monitor ini tidak dapat tampil ya. Nah, kenapa nggak dapat tampil? Karena kondisinya nggak online pertama itu. Kedua, baud rate-nya belum masuk. Nah, baud rate masuk nanti pasti akan terbaca. Lalu di sini ada setelah di void setup dengan baud rate segini, lalu diinisialisasi juga pin 26 dan pin 27 berfungsi sebagai output dengan kondisi awal pin 26 dan 27 itu kondisi awalnya low. Lalu di serial monitor apabila sudah matching dengan codingan 115200 nanti akan mencetak di serial monitornya kalimat setting AP
atau access point. Lalu wifi.solveap intinya untuk nge-create si SSID dan passwordnya yang ada di sini ya. SSID dan passwordnya. Lalu akan nge-create juga IP address. Di sini ada kalimat atau teksnya itu dari codingnya IP address, IP, ini variabelnya sama dengan wifi.solveap IP untuk mendapatkan IP dari si wifi-nya. Lalu serial.print akan muncul kalimat IP address .2. Nanti akan muncul di serial monitor. Lalu di sebelahnya akan muncul IP address aslinya. Lalu memulai server. Jadi server mulai di start. Lalu ada void loop. Wifi client sama dengan server avail. Artinya mulai mengkomunikasikan si server dengan si client. Lalu ada if client, lalu ada serial println new client untuk ngeprint si new client ini ke dalam serial monitor ya. Intinya dari si fungsi if ini berfungsi memonitoring serial port di dalam serial monitor ya. Lalu ada string current line sama dengan kutip 2. Di sini ada keterangannya juga. Akan ngebuat ini variabel dengan data tipe string akan ngehold incoming data dari si klien. Intinya akan nyimpen kondisi yang ada dari si klien. Lalu ada fungsi pengulangan apabila kondisi kliennya terhubung. Nah, jika kondisi klien avail artinya tersedia, di sini ada variabel c dengan data tipenya itu char sama dengan client.read mulai ngebaca si klien dengan bacaan byte. Setelah itu serial.write c untuk memonitoring di serial monitor. Di sini ada if c sama dengan kutip garing n kutip. Nah, itu untuk byte memulai baris baru di dalam bentuk karakter ya. Lalu ada if current line dot length buka kurung tutup kurung sama dengan 0 tutup kurung. Itu ada keterangannya juga di sini. HTTP headers always start with respond. Intinya mulai ngerespon si HTML atau nge-create si HTML. Atau di sini ada keterangan si klien akan tahu apa yang akan datang. Lalu ini untuk kondisi dari si lampu serta status di webnya. Jadi hardware dan di webnya serta buttonnya ada di sini. Nah, jika si header.index off dapat kondisi get 26 on, maka serial.println GPIO 26 on lalu disimpan di kondisi variabel ini dengan kondisi on, lalu si digital write akan menulis high. Nah, sama dengan kondisi high, di sini tinggal diubah yang tadinya high atau on ubah jadi off, yang tadinya high jadi low, yang tadinya on jadi off. Itu untuk kondisi button serta si state dan LED fisiknya. Lalu ini mulai menampilkan web page dari HTML. Nah, syarat untuk membuat web page HTML itu ada syaratnya. Pertama, ketikkan coding ini .type. Oh ya, ada tanda seru .type HTML, lalu HTML. Nah, setiap .type HTML itu wajib ditutup dengan HTML ya. Garing HTML atau HTML. Lalu di sini ada head kepalanya. Jadi syaratnya ada .type HTML, lalu ada head meta name viewport dan initial scale termasuk ini. Lalu ini untuk stylenya, kondisi style dari si HTML dengan style sheet atau disebut CSS. Dengan kondisi fontnya
itu health IK, lalu di displaynya di inline block, marginnya 0 pixel. Dan ini untuk kondisi stylenya atau penulisannya. Lalu dot button ini untuk background colornya, bordernya segala macam dapat dibaca. Dan ini ada teks dekorasinya. Lalu di web page heading itu untuk kondisi H1, jadi urutannya H1 sampai dengan H6. Nah, untuk setiap teks awal, contoh kayak ini style, itu wajib ditutup dengan garing style, termasuk dengan head. Head itu juga diwajibkan apabila ada head, di sini ada garing penutup head seperti itu. Nah, di sini body, maka nanti ada di bawahnya body gitu, tapi pakai garing. Lalu ada kondisi H1, H2 sampai dengan H6 itu ukuran dari setiap penulisan. H1 itu paling terbesar sampai dengan H6 sampai ke terkecil ya. Nah, di headnya intinya di posisi awal dari web page-nya itu muncul teks ini SP32 web server. Lalu di BR atau di break atau di enter bahasanya ya. Dengan kondisi H1 jadi fontnya juga bersama-sama besar. Muncul nama saya Chandra, lalu ada NIM juga. Lalu ngebuat paragraf, yaitu paragraf. Nah, setiap P akan ditutup dengan garing P. GPIO 26 strip state tutup kutip 2 plus output 26 state plus buka kurung garing P, ini untuk penutupnya. Jadi ini untuk ngebuat si buttonnya. Lalu jika output 26 state sama dengan off, ini ada kondisinya dalam bentuk paragraf ya. Ref 26 on, jadi nanti akan muncul kalimat 26 on, button class, button on, jadi si buttonnya juga akan tulisan on. Ini untuk kondisi si button yang akan tulisan on. Lalu apabila tidak maka kondisinya off, lalu si kondisi buttonnya off, seperti itu. Jadi dari dot type sampai dengan ke bawah sini sampai ke bawah sini ya, itu codingan si HTML. Intinya ini untuk kondisi state atau button dari si web page-nya. Ini juga untuk current state-nya, current state dari si web server. Lalu ini untuk dapat dibaca ya, HTTP respon atau respon terakhir dengan another blank line. Client.println, ini ada kondisi breakout dari kondisi loop ya. Masuk ke simulasi. Ya, di video ini saya record menggunakan HP. Acuannya dari sini ya, model 14 PBN punya Pak Mat Wayudani. Saya cepetin. Untuk wiringannya wajib diingat menggunakan GPIO 26 dan 27 yang dihubungkan ke LED ya tentunya. Lalu tadi dapat dilihat di sini PC terhubung ke USB, lalu bagian USB satunya itu kepala micro USB, lalu terhubung ke ESP32. Di sini dapat dilihat D26, D27 dan ground. 2627 terhubung ke LED ya. Ini LED-nya. Dan ini untuk groundingnya. Lalu program akan dilampirkan saat pengumpulan tugas. Nah, untuk proses upload, Nah, untuk proses upload board serta comport itu wajib diperhatikan.
Nah, untuk board apabila menggunakan ESP32 berarti boardnya pilih ESP32. Lalu untuk portnya wajib dicek di control panel, device manager, port yang terhubung di COM berapa, itu wajib disamakan. Lalu setelah sudah yakin, klik upload sampai dengan muncul dan uploading. Nah, di sini sambil menunggu di video, saya sambil mencari sebenarnya serial monitornya tuh baud rate-nya berapa? 115200 ya. Nah, dan di sini dan uploading. Nah, di sini serial monitornya isiannya seperti ini ya. COM3 baud rate-nya sama 115200. Lalu ini IP-nya 192.168.41, baud rate-nya 115200. Lalu ini SSID-nya ESP32 access point dengan password 1 sampai dengan 9. Ini sama ya, SSID-nya, lalu masukkan passwordnya. Lalu ketikkan IP-nya yang tadi tampil di serial monitor 192.168.41, maka akan tampil seperti ini. Nah, ini yang tadi ke BR, lalu sama-sama dengan H1, jadi teks atas sama bawah sama. Lalu ini untuk state-nya yang tadi pakai fungsi if, terus ada client print learn. Untuk kondisi state dari si lampu atau hold dari si lampu, jadi kan tadi ada output 26 state, itu untuk menyimpan atau holding status ya. Di sini dapat dilihat GPIO 26 dan 27. GPIO 26 paling kiri atau paling menjorok keluar. Nah, saat GPIO 26 diklik, dapat dilihat ya. Lalu GPIO 27 diklik. Nah, ini perintahnya yang ada di serial monitor. Nanti saya lampirin juga di pengumpulan tugas. Saya deketin biar kelihatan. GPIO 26, GPIO 27. Oke, untuk latihan pertama sudah selesai. Lanjut ke latihan kedua. Menggunakan DHT11 ya. Jadi untuk konfigurasi pin yang DHT11 itu GPIO 27. Lalu untuk web servernya ini berfungsi sebagai WiFi, bukan access point lagi ya. Nah, ini untuk monitoring DHT11. Nah, untuk referensi juga sama, dari sini modul 14 PBM punya Pak Ahmad Wahyudani referensinya ya. Lalu untuk codingnya dari sini. Nah, ini untuk codingnya dapat dilihat ya, terdapat 4 buah library yang dipanggil WiFi, ESP async web server. Jadi web server ada yang sync, ada yang async. Lalu ada fruit underscore sensor, itu untuk library dari DHT.
Jadi pembacaan DHT-nya ya double di sini intinya. Untuk membaca DHT wajib double library yang wajib dipanggil, ada fruit dan DHT-nya. Lalu untuk penjelasannya ada di sini di modulnya. Nah, di sini ada keterangan. Oke, masuk ke penjelasan lagi ya. Di sini ada 2 buah variabel. Tadi kan saya udah jelasin ada 4 buah library yang dipanggil ya, WiFi, ESP, asynchronous web server, ada fruit underscore sensor, bacaan dari si DHT ya. Lalu ada DHT-nya sendiri, lalu ada 2 buah variabel SSID dan password dengan data tipe constant char. Nah, ini untuk hotspotnya itu saya connect ke orang ganteng. Lalu untuk passwordnya 1 sampai dengan 0. Lalu untuk pin yang digunakan itu pin 27 di ESP32-nya ya. Lalu DHT type itu saya gunain DHT11 bukan DHT22 ataupun DHT21 ya. Nah, di sini pemanggilan dari library-nya DHT, DHT pin, DHT type-nya itu apa? Lalu asynchronous web server dengan COM port-nya itu 80. Ini ada variabel read DHT temperatur dengan data tipe string. Di sini ada keterangan sensor reading mungkin akan membutuhkan 2 detik. Untuk bacaan temperatur Celsius itu bacaannya default. Lalu ada floating T sama dengan DHT dot read temperatur. Untuk membaca Fahrenheit itu sama dengan true. Lalu float T sama dengan true. Intinya ini ya. Lalu ada fungsi if is none-T. Ini untuk berfungsi sebagai cek jika kondisinya violate. Nah, apabila tidak fail, maka akan dia mencetak di serial monitor. Wajib dengan baud rate yang sama ya. Lalu ada variabel lagi read DHT humidity. Ini dengan data tipe string sama dengan yang di atas ya, yang di read temperatur. Kurang lebih sama. Di sini ada keterangan juga sensor reading mungkin akan membutuhkan 2 detik. Jadi pembacaan si temperatur atau humidity sama. Lalu ini untuk membaca kondisi bacaannya ya, apabila fail nanti akan muncul kalimat fail di serial monitornya serta di tampilannya akan muncul strip-strip. Nah, ini untuk pengkodingan dari HTML. Nah, caranya variable index underscore HTML buka kurung tutup kurung dengan data tipe char mem r kutip raw literal buka kurung. Nah, .type HTML itu yang tadi saya sebutin ya. Jadi ini wajib di pemrogram HTML. Lalu ada head-nya atau kepala dari si HTML-nya. Ini juga wajib ada. Jadi untuk dasarnya itu dari HTML ini dan ini wajib ada. Lalu link rel style sheet. Nah, ini untuk si CSS-nya ambil dari referensi sini. Nah, CSS buat apa? Nanti ada keterangan. Lalu ada style HTML. Jadi si HTML akan ditampilkan dalam bentuk style sheet, intinya diubah teksnya dalam bentuk Arial. Dapat dibaca di sini margin 0 pixel, alignmentnya itu center.
Lalu untuk H2-nya font size-nya 3 dan lain-lain. Lalu wajib ditutup dengan garing style. Setiap ada pembukaan ada penutupan garing lalu ditambahkan dengan teks yang sama. Nah, ini body. Nah, H2, ESP, DHT, server. Nah, ini ditutup lagi H2. Nah, H2 itu penulisan fontnya ya. Jadi H1 sampai dengan H6. H1 terbesar, H6 itu terkecil. Lalu di bawahnya tanpa BR ya saya. Jadi nggak terlalu ada gap. Jadi saya ngebedain program 1 dan program 2. Di sini apabila tidak ada BR maka akan lebih rapat. Nah, di sini akan muncul nama saya Chandra Kirana, nim saya. Nah, nanti si href ini akan menampilkan si gambar. Nah, gambarnya nanti muncul logo Mercu Buana. Jadi image source-nya ini saya copy dari Google. Jadi intinya nanti akan muncul gambar, itu logo Mercu Buana. Lalu logonya itu bisa diklik, nanti akan mengarah ke link mercubuana.ac.id. Nah, ini untuk ukurannya, width-nya 450, height-nya 388 ya. Lalu ditutup lagi dengan garing A, wajib ya, jadi pakai garing. Lalu paragraf, e-class, itu untuk style sheet dari si termometer. Jadi akan tampil si termometernya. Lalu span itu berarti mengspace atau dispasi dengan temperatur. Lalu di span lagi temperatur, persentase temperatur. Lalu di sub dalam bentuk kelas, units, terus ada degrees. Lalu ditutup lagi dengan paragraf atau garing P. Nah, untuk termometer itu hampir sama dengan humidity. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan ya teksnya di sini. Lalu untuk style sheet-nya juga agak dibedain ya di sini untuk color. Nah, ini dalam penulisan color juga bisa dalam bentuk teks jadi black, orange, ataupun dalam bentuk hexa seperti ini ya. Pagar 00, ADD 6 bisa seperti itu. Jadi di HTML itu ada ID dan class sebenarnya. Lalu di sini ada penutup bodinya, lalu ada pengkodingan script CS atau JavaScript. Nah, ini codingnya buat apa? Untuk nge-refresh kondisi dari si bacaan temperaturnya. Jadi script ini berfungsi untuk nge-refresh ya. Nah, di sini ada keterangannya juga di modul Pak Wahyu. Nah, ini untuk automatic update-nya ya. Jadi untuk automatic atau nge-refresh dari kondisi si sensornya ya ini fungsi script CS-nya. Nah, untuk fungsi JS apabila ada script berarti ditutup dengan script juga. Nah, ini untuk penutupan HTML-nya. Ini kurang lebih seperti itu ya. Ini untuk JS-nya. Lalu ada prosesor. Itu untuk nge-replace placeholder with DHT values, intinya untuk nge-replace lah kondisi nilai dari si DHT-nya. Lalu ada void setup ya. Void setup dari komunikasi serial, lalu untuk memulai komunikasi dengan DHT, lalu untuk memulai komunikasi dengan WiFi, termasuk komunikasi dengan serial monitor, munculin IP serta WiFi-nya. Lalu ini untuk kondisi nge-refresh dari setiap
bacaan temperatur atau humidity-nya ya. Lalu ada server.begin, artinya mulai si servernya. Nah, itu untuk codingnya. Lalu untuk simulasinya seperti ini. Dari awal. Referensinya juga sama dari modul 14 PBM punya Pak Ahmad Wahyudani. Wiringnya dari GPIO 27, ini hardware-nya. Dapat dilihat USB terhubung ke PC, lalu terhubung lagi ke ESP32 yang terhubung ke GPIO 27, 3V3 dan ground ya. Nah, kaki kiri dan kaki kanan itu ke 3V3 dan ground, lalu kaki tengah terhubung ke GPIO 27. Itu yang saya jelasin DHT 11-nya ya. Ini kiri kanan itu plus minus, lalu tengahnya itu untuk sinyal. Lalu ini untuk isi programnya sama yang saya jelasin juga di sini. Sorry, yang di sini DHT 11. Lalu proses upload. Nah, proses upload sama dengan penjelasan sebelumnya, wajib sama boardnya, komportnya juga wajib diperhatiin sampai dengan done uploading. Nah, itu udah done. Ini udah done ya, udah done uploading. Lalu serial monitor, diklik di sini, nanti akan tampil seperti ini. Baud rate disamain dengan codingan, lalu muncullah si IP yang terhubung ke hotspot tadi orang ganteng dengan password 1 sampai dengan 0. IP-nya segini, segmennya ya, dikopikan ke dalam Google Chrome. Nah, akan tampil seperti ini. Nah, kita cocokin di serial monitor. Di serial monitor untuk suhu 31,3, humidity 78%. Sama ya. Nanti saya copyin si bacaan serial monitornya. Lalu ada kondisi ini masih jalan ya. Masih jalan. Nah, ini kondisi berubah nih. 31,8 dari 31,30 ya. Jadi 31,8. Di sini juga berubah 31,8 di serial monitor. Nah, di sini berubah 31,8. 31,3 lalu 31,878, benar kan? Berubah. Lalu apabila diklik logo Mercu Buana akan tampil web resmi dari Mercu. Lalu lanjut ke komportnya, ini saya errorin. Nah, di sini fail to read bacaan dari DHT, temperatur dan humidity-nya. Lalu apabila tampil di serial monitor juga akan tampil dengan nilai yang sama. Seperti itu. Nah, ini humidity-nya berubah nilainya ya. 77%. Yang tadinya sebelumnya 78. Di sini dapat dilihat ya di serial monitor juga sama. 77. Ini nilainya 77. Nah, untuk latihan 1 dan 2 kurang lebih itu ya yang saya jelasin. Udah saya simulasiin juga menggunakan hardware. Ini saya filein lagi. Bacanya strip. Oke, sekian penjelasan video dari saya. Penjelasan kuis ke-14 mata kuliah perancangan berbasis mikroprosesor dengan dosen mengampu Pak Ahmad Wahyudani STMT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.